wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina, NIM 190388201039. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik. Dosen pengampu yakni Ibu Ahada Wahyusari, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan neurologis bahasa. Landasan neurologis pada bahasa pengantar. 1. Evolusi otak manusia. Menurut KBBI, evolusi merupakan perubahan secara berangsur-angsur atau secara perlahan. Sedangkan otak merupakan bagian sentral superior di dalam sistem saraf yang berfungsi untuk pengendalian gerakan tubuh maupun fungsi-fungsi lainnya di dalam tubuh manusia. Otak berfungsi sebagai pengendalian gerak tubuh seperti pengendalian detak jantung, peredaran darah, dan suhu tubuh, serta lain sebagainya. Fungsi lain otak seperti pembentukan emosi, imajinasi, kreativitas, kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran emosional lainnya. Dapat disimpulkan bahwasannya evolusi otak manusia merupakan perubahan secara perlahan-lahan mengenai fungsi-fungsi otak seperti hal yang berkaitan dengan pembentukan emosi, tekanan darah, detak jantung, maupun pengetahuan motorik lainnya, baik yang diperoleh melalui proses pembelajaran maupun dari pewarisan genetik sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, otak manusia versus otak binatang. Otak manusia merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia, yang mana otak manusia mampu menyerap sekitar 15% dari kegiatan peredaran darah menuju jantung dan 20% dari kegiatan metabolisme tubuh. Hal ini yang mengakibatkan otak manusia memerlukan perhatian yang khusus dibandingkan dengan organ tubuh lainnya. Berat otak manusia sekitar 1-1,5 kg dengan rata-rata 1.330 gram. Bagian batang otak terdiri dari bagian penting seperti pons, medula, otak tengah, cerebrum. Bagian-bagian tersebut berkaitan dengan fungsi fisik tubuh antara lain seperti pons, medula, otak tengah, cerebrum. Bagian-bagian tersebut berkaitan dengan fungsi fisik tubuh antara lain sebagai pengatur kegiatan, sistem peredaran darah, metabolisme tubuh, pernapasan, pembentukan emosi, detak jantung, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Menurut Darjo Wijojo, mengemukakan bahwasannya korteks medula di dalam otak manusia dibagi menjadi dua bagian penting, yakni hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kedua hemisfer ini dibentuk dari kurang lebih 200 juta fiber yang disebut juga dengan korpus medula. Jadi, antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri saling berkaitan tetapi dipisahkan oleh korpus medula yang untuk mengkoordinasi cara kerja antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Yang ketiga, otak binatang. Selain bentuknya yang berbeda dengan otak manusia, tetapi perbedaannya juga dapat dilihat dari fungsi yang berbeda pula. Salah satu contoh, manusia dapat berbahasa, sedangkan binatang tidak. Yang mana dikemukakan oleh seorang ahli bahwasannya bahasa dan berbahasa adalah satu kesatuan yang berbeda. Contoh, jika binatang-binatang sirkus sudah dilatih oleh pelatih sirkus, maka kita beranggapan bahwasannya binatang sirkus ini mampu mengkomunikasi berbahasa. Namun hal ini adalah hal yang keliru. Dikatakan demikian, binatang sirkus itu hanya diperintah hal-hal yang sudah dikoordinasikan sebelumnya. Tidak lain, mereka hanya mengikuti apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah mereka pelajari yang mereka lakukan dalam pelatihan secara kontinu, sehingga seolah-olah ia mampu melakukan atau dapat berinteraksi dengan bahasa sesuai dengan instruksi pelatihnya.
Nah, begitu juga dengan kasus antara burung beo dengan burung nuri. Selama ini kita beranggapan bahwasannya ia mampu mengeluarkan bahasa layaknya seorang manusia. Tetapi itu adalah kekeliruan. Burung beo dan burung nuri mampu berbahasa layaknya manusia itu dikarenakan kedua burung tersebut memiliki alat artikulasi yang sama dengan manusia, sehingga atau seolah-olah kedua burung tersebut mampu menirukan apa yang diucapkan manusia pula. Selanjutnya yang keempat, yakni kaitan otak manusia dengan bahasa. Secara struktur maupun terorganisasi, memang otak manusia mempunyai peranan penting dalam pembentukan bahasa. Adapun proses pembentukan bahasa itu sendiri, yaitu ketika input-input dari luar, baik itu berupa bahasa lisan ataupun bunyi-bunyi bahasa lainnya, ditangkap oleh lobe kontemporal, dan kemudian dari lobe kontemporal ini bunyi-bunyi yang sudah diolah dan diproses di korteks primer akan dilanjutkan atau diteruskan ke ruangan khusus yang disebut dengan wernikel. Di dalam wernikel ini, bahasa-bahasa atau bunyi bahasa yang sudah diproses akan dirubah atau dipilah menjadi beberapa suku kata, frasa, klausa, dan kemudian menjadi kalimat. Nah, selanjutnya yang kelima, peranan hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hemisfer kanan biasanya disebut dengan otak kanan. Hemisfer kanan ini berkaitan dengan EQ atau emotional quotient, di mana EQ atau emotional quotient ini dalamnya itu merupakan serangkaian proses pembentukan imajinasi, kemudian hayalan, kreativitas, warna, musik, dan sebagainya. Sifat dari hemisfer kanan ini yaitu memiliki daya ingat yang jangka panjang, sehingga apabila terjadi gangguan terhadap hemisfer kanan ini seperti penyakit stroke atau tumor otak, itu akan mengakibatkan gangguan terhadap kegiatan visual atau pergerakan visual serta pengendalian emosi. Selanjutnya, hemisfer kiri disebut juga dengan otak kiri. Hemisfer kiri ini berkaitan dengan IQ atau disebut dengan intelligent quotient yang berkaitan dengan perhitungan, perkalian, pengurangan, pembagian, penambahan. Ini yang berkaitan dengan matematika. Kemudian juga berkaitan dengan kebahasaan dan perhitungan logika. Adapun sifat hemisfer kiri ini, daya ingatnya lebih pendek dibandingkan hemisfer kanan tadi, sehingga jika terjadi gangguan pada hemisfer kiri ini, maka hal itu akan mengakibatkan seseorang bisa lemah atau bahkan tidak mampu menguasai ilmu-ilmu matematika, apalagi berkaitan dengan perhitungan. Selanjutnya, peran neurolinguistik dalam pengajaran bahasa dalam bidang pemerolehan bahasa. Dalam pembahasan ini akan dikupas perkembangan bahasa pada anak yang kemudian mengarah pada paparan tentang pemerolehan bahasa pertama dan kedua pada anak sebelum pada akhirnya mengangkat tentang gangguan berbahasa. Perkembangan bahasa merupakan salah satu mata rantai pertumbuhan anak selain perkembangan lain seperti perkembangan motorik kasar, perkembangan pemecahan masalah visuomotorik yang merupakan gabungan fungsi penglihatan dari motorik halus, serta perkembangan sosial. Perkembangan bahasa yang sering menjadi tolak ukur tingkat intelijensi anak, meskipun pada hakikatnya perkembangan seorang anak merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan saling melengkapi. Artinya, seorang anak tidak dapat dikatakan cerdas jika dia hanya bisa memecahkan masalah visuomotor dan fasih berbahasa tanpa diimbangi dengan kemampuan bersosialisasi. Setiap anak yang normal, pertumbuhan pikirannya akan belajar B1 atau bahasa ibu dalam tahun-tahun pertama dalam hidupnya, dan proses
Ini terjadi hingga kira-kira umur 5 tahun. Sesudah itu pada masa pubertas sekitar 12-14 tahun hingga menginjak dewasa sekitar 18-20 tahun. Anak itu akan tetap belajar bahasa ibu. Sesudah pubertas, keterampilan bahasa anak tidak banyak kemajuannya, meskipun dalam beberapa hal, umpamanya dalam kosakata, ia belajar bahasa ibu terus-menerus selama hidupnya. Pemulihan bahasa ibu kita anggap bahasa yang utama bagi anak karena bahasa ini yang paling mantap pengetahuan dan penggunaannya. Ketika seorang anak sedang memperoleh bahasa ibunya, terjadi dua proses, yaitu proses kompetensi dan proses reformasi. Kedua proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Proses kompetensi ini menjadi syarat untuk terjadinya proses formasi yang menyangkut proses pemahaman dan proses memproduksi ujaran. Proses pemahaman melibatkan kemampuan mempersepsi kalimat yang didengar, sedangkan proses memproduksi ujaran menjadi kemampuan linguistik selanjutnya. Fungsi berbahasa merupakan fungsi yang paling kompleks di antara seluruh fase perkembangan sebagaimana yang dijabarkan tadi. Indikator perkembangan bahasa ini meliputi fungsi reseptif, yaitu kemampuan anak untuk mengenal dan bereaksi terhadap seseorang. Selanjutnya, terhadap kejadian lingkungan sekitarnya, mengerti maksud mimik dan suara, dan akhirnya kata-kata dan fungsi ekspresif, yaitu kemampuan anak mengutarakan keinginannya dan pikirannya. Fungsi ekspresif ini dipengaruhi fungsi reseptif dan merupakan kemampuan yang lebih kompleks mengingat anak memulai dengan komunikasi preverbal, dilanjutkan komunikasi dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan pada akhirnya dengan menggunakan kata-kata atau komunikasi verbal. Nah, yang terakhir yaitu gangguan berbahasa. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa gangguan berbahasa berdampak pada dua hal. Pertama, lambat dalam pemerolehan bahasa. Sebagai contoh, anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa setara dengan anak usia 2 tahun. Kedua, menyimpang dari bentuk baku pada anak yang memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari kebanyakan anak. Anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penutur asli bahasanya sendiri. Adapun jika ditinjau dari asalnya, gangguan berbahasa dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Pertama, gangguan berbahasa yang berkembang, artinya gangguan akibat kelainan yang dibawa dari sejak lahir. Pada sebagian anak, terjadi kesulitan dalam pemerolehan bahasa akibat kelainan tumbuh kembang. Kedua gangguan berbahasa yang diperoleh, artinya gangguan akibat operasi, stroke, kecelakaan, dan penuaan. Gangguan berbahasa dan berkomunikasi dapat diakibatkan faktor medis dan faktor lingkungan. Faktor medis berimplikasi pada gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Contoh faktor medis yaitu gangguan sebagai akibat cedera otak yang menyebabkan kerusakan sistem syaraf, gangguan psikogenik, dan gangguan pada sistem mekanisme organ wicara. Demikian pula halnya dengan kerusakan sistem saraf yang menyebabkan terputusnya jaringan antara wilayah auditori dan produksi tutur sehingga pesan ujaran tidak tersampaikan. Permasalahan berbicara sebagaimana yang telah saya jelaskan bersifat permanen yang menyebabkan ketidakmampuan berbahasa secara baik dan benar. Adapun beberapa gangguan lain bersifat temporer sehingga mengakibatkan kekurang mampuan berbahasa. Disebut kurang karena tidak mengacu pada kata tidak, melainkan belum.
Misalnya pada penderita gagap yang disebabkan pengaruh perasaan efektif sehingga pikiran dan ucapan tidak bersambung dengan baik, kesukaran melafalkan kata-kata tertentu, dan kurang menguasai topik pembicaraan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi landasan neurologis bahasa. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.